Siapa bilang Sintayong tidak mengikuti perkembangan Liga Indonesia? Siapa bilang Sintayong alergi terhadap Liga Indonesia? Siapa bilang, saudara-saudara? Buktinya, ini saya kasih bukti ya. Malik Rizaldi dipanggil. Nah, statistiknya menunjukkan memang dia layak dipanggil. Kemudian Dimas Derajat, Oki Caraka, itu semuanya dipanggil. Itu menunjukkan bahwa Sintayong memang mengamati perkembangan yang ada di Liga Indonesia. Dan kalau pemain itu bagus dan layak dipanggil, ya pasti akan dipanggil, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita obrolin, kita gibahin, kita cangkeman, kita apapun itulah. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, untuk menghadapi dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga tanggal 10 Oktober 2024 melawan Bahrain di Bahrain National Stadium di Rifah, dan menghadapi Cina tanggal 15 Oktober 2024 di Qingdao Qingdao Sport Complex. Itu Sintayong telah mengumumkan daftar 27 pemain nasional Indonesia yang akan dipanggil. 27 itu adalah 16 pemain abroad, termasuk pemain-pemain keturunan, dan 11 pemain dari Liga Indonesia. Pemain-pemain dari Liga Indonesia nanti akan berkumpul dahulu di Jakarta, kemudian akan berangkat bersama-sama ke Bahrain. Sementara pemain-pemain yang abroad, pemain-pemain keturunan maupun pemain-pemain Indonesia yang abroad, itu akan langsung terbang ke Bahrain. Akan terbang ke Bahrain, kemudian nanti di sana akan latihan 1-2 hari, 3 hari, kemudian pertandingan melawan Bahrain. Dari Bahrain nanti akan terbang langsung ke Qingdao menggunakan pesawat charter, karena jarak dari Bahrain ke Qingdao ini kalau menggunakan pesawat komersial, saudara-saudara, bisa transit 2-3 kali, bisa menempuh perjalanan sampai 40 jam. Belum 40 jam itu udah termasuk transit, bahkan bisa lebih, saudara-saudara. Kalau hanya selisih pertandingannya 5 hari, kalau butuh waktu 40 jam itu kan ya paling habis di jalan. Kemudian pemain juga capek, pemain juga lelah, sehingga ya diputuskan untuk menggunakan pesawat charter yang disewa, sengaja disewa. Saya nggak tahu pesawatnya apa, tapi yang itu bagus lah, saudara-saudara. Kemudian pemain 27 pemain disiapkan dengan baik. Di situ ada 3 kiper, termasuk juga ada dua pemain baru yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya, baru saja menjalani sumpah warga negara Indonesia di Brussels, di Belgia pada hari Senin, saudara-saudara. Hari Senin tanggal 30 September 2024, yaitu Eliano Reinders, adiknya Tijani Reinders, pemain AC Milan, dan Mes Hilger, pemain FC Twente yang keturunan Manado. Kalau Eliano Reinders itu main di PEC Zwolle di Eredivisie. Menarik bagi saya dari pemanggilan ini, saudara-saudara, adalah keberadaan beberapa pemain dari Liga Indonesia. Beberapa pemain Liga Indonesia yang memang sedang bagus,
dan memiliki statistik yang layak dipertanggungjawabkan. Ini pemanggilan pemain-pemain ini juga sekaligus menepis dan membuktikan bahwa menepis tuduhan minor dari beberapa orang, kemudian sekaligus membuktikan bahwa Sintayong ini tidak alergi terhadap pemain lokal. Sintayong tidak alergi terhadap pemain Liga Indonesia. Ini membuktikan Sintayong juga mengamati, meneliti, melihat, membaca Liga Indonesia. Perkembangan Liga Indonesia itu juga dipantau oleh Sintayong dan timnya. Terbukti ada beberapa pemain yang memang secara statistik, secara penampilan memang amat sangat layak sekali dan pantas dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk pertandingan kali ini. Dan pemain yang dipanggil itu juga menggantikan pemain lokal yang memang sedang tidak bagus, sedang dalam statistik atau performa yang biasa-biasa saja, cenderung buruk di Liga Indonesia. Misalnya saya kasih contoh ya, Malik Rizaldi, saudara-saudara. Malik Rizaldi adalah pemain dari Persebaya Surabaya, kalau nggak salah itu musim lalu dia main di Madura United. Dan musim lalu ketika main di Madura United, dia sudah sempat dicoba oleh Sintayong dan ternyata cukup memuaskan. Dan sekarang dia dipanggil lagi, saudara-saudara. Malik Rizaldi ini boleh dipanggil karena apa? Karena di tengah banyaknya pemain asing di Liga Indonesia, di Liga 1 musim ini, khususnya di Persebaya dengan penyerang-penyerang asingnya, dia masih mampu mencetak 2 gol dari 4 pertandingan. 2 gol dari 4 pertandingan. Bayangin, 4 pertandingan dia 2 gol, apalagi kalau 10 pertandingan. Bisa 5 gol. Jadi ini adalah pemain yang memang amat sangat pantas sekali dipanggil ke tim nasional Indonesia berdasarkan statistik dan berdasarkan pantauan Sintayong terhadap kualitas Liga Indonesia. Berikutnya yang tetap dipanggil karena sedang bagus di liga lokal, di Liga Indonesia adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka adalah pemain muda dari PSS Sleman. Dan ini dia statisnya juga lumayan. Dia sudah mencetak 2 gol dari 7 pertandingan Liga 1 2024-2025. 2 gol itu dia hasilkan, kalau nggak salah ini ya, mohon maaf kalau salah, waktu pertandingan melawan, kalau nggak salah, Arema di Stadion Manahan Solo beberapa waktu yang lalu. Dan Hoki Caraka ini musim ini di bawah pelatih PSS Sleman yang asal Brasil, tetapi pernah main di tim nasional Jepang, Wagner Lopez itu. Hoki Caraka itu selalu diberi kesempatan bermain. Sering masuk starting line up atau kadang juga main di babak kedua, tetapi ini posisi dia adalah pemain utama, pemain inti di PSS Sleman musim ini, sehingga wajar kalau dia tetap diberi kesempatan bermain. Kemudian musim lalu dia juga tampil ya biasa-biasa saja, cenderung bagus dengan 4 gol dari 27 pertandingan. Ini Hoki Caraka. Kemudian ada lagi Dimas Drajat. Dimas Drajat itu juga sedang dalam penampilan yang bagus bersama Persib Bandung setelah pindah dari Persikabo 73 atau 76. Itu setelah Persikabo itu degradasi, Dimas Drajat pindah ke Persib Bandung, dan di Persib Bandung itu dia juga tampil bagus di tengah. Di situ ada Ciro Alves, ada David da Silva, tetapi juga Dimas Drajat itu juga main di situ. Kadang main sebagai penyerang di tengah, kadang main sebagai penyerang di sayap, dan hasilnya juga lumayan. 2 gol dari 7 pertandingan, dan dia juga tampil lumayan bagus, pengalaman di Liga Champion Asia 2. Itu berdasarkan statistik dan performa yang bagus, sehingga sama seperti kasus Malik Rizaldi, seperti kasus Hoki Caraka, Sintayong melihat Dimas Drajat punya potensi untuk bermain di tim nasional Indonesia, sehingga dipanggil waktu melawan Bahrain dan Cina ini, saudara-saudara. Bukti pemanggilan pemain, saudara-saudara. Bukti lainnya adalah pemain yang tidak dipanggil. Pemain yang tidak dipanggil ya, saudara-saudara ya, pemain yang tidak dipanggil ya. Misalnya Ramadan Sananta. Ramadan Sananta tidak dipanggil untuk mengakomodasi Malik Rizaldi. Tentu saja statistik Malik Rizaldi, statistik Hoki Caraka, statistik Dimas Drajat itu lebih bagus dibandingkan Ramadan Sananta pada setidaknya awal musim di Liga 1. Ramadan Sananta ini, saudara-saudara, sejauh ini ya, sampai ini tayang
Itu dia baru mencetak 1 gol untuk Persis Solo dari 7 pertandingan. Dari 7 pertandingan, saudara. Walaupun musim lalu dia mencetak 8 gol dari 23 pertandingan bersama Laskar Samber Nyawa, tetapi musim ini dia mungkin agak sedikit kurang, ya terlambat panas lah. Saya nggak tahu, mungkin nanti setelah Liga itu memasuki tengah musim, memasuki bulan Desember, bulan Januari, mungkin dia akan panas. Kita nggak tahu, karena sepak bola itu kan selalu seperti itu. Selain Ramadan Sananta, kita lihat juga Sayuri, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kalau Yance Sayuri jelas dia masih cedera. Kemudian posisi dia juga bersaing dengan banyak orang. Tetapi Yakob Sayuri ini, saudara-saudara, Yakob Sayuri ini salah satu pemain yang kesayangan Sintayong yang selalu dipanggil. Tetapi kali ini dia tidak dipanggil karena statistik dia juga sedang tidak bagus, saudara-saudara. Dia baru bermain 3 pertandingan bersama Maluku Utara United, dan hasilnya tidak terlalu bagus. Belum mencetak gol lah, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Kemudian selain Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri, jangan lupa pula Maklok, kemudian Rahmat Irianto. Kedua pemain ini kasusnya berbeda. Mereka memang pemain utama di Persib, pemain inti di Persib, tetapi secara kualitas persaingan dengan pemain yang lain di lini tengah itu kalah dengan pemain abroad, pemain keturunan. Di situ kan ada Nathan Chuaon, ada Tom Hai, ada Ivar Jenner. Jadi ini kasus Maklok dan kasus Rahmat Irianto sedikit berbeda dengan kasus Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Malik Rizaldi, saudara-saudara. Akomodasi seperti ini, saudara-saudara, dengan pemanggilan pemain lokal yang sedang bagus dan pemain abroad, tentu saja pemain keturunan, jangan lagi ada dikotomi lah, jangan lagi ada tuduhan bahwa Sintayong tidak memantau Liga Indonesia, Sintayong alergi terhadap Liga Indonesia, Sintayong anti pemain Liga Indonesia. Tidak, saudara-saudara. Sejak awal waktu dia datang ke Indonesia kan itu juga pemain-pemain Liga Indonesia itu sudah diberi kesempatan. Kalau saudara-saudara ingat, dulu ada Kushadia Heri Yudo, itu juga pernah dipanggil. Kemudian siapa lagi? Banyak, hampir Spaso Zevic juga pernah dipanggil. Kemudian banyaklah, saudara-saudara. Hanya M. Tahir yang mungkin nggak pernah dipanggil. Ramai Rumakik dulu juga pernah dipanggil, diberi kesempatan. Kemudian karena sepak bola ini kan selalu proses, dan ada karir orang itu kadang ada naik, ada turun. Sepak bola itu seperti itu. Kadang dia sedang bagus, ya bagus. Kadang dia sedang turun, ya turun, ya. Jadi itu proses alamiah sajalah. Kalau ada pemain Liga Indonesia yang tidak dipanggil, bukan berarti Sintayong anti terhadap pemain itu, bukan berarti dia alergi, bukan, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Selain tentu saja statistik yang bagus, juga harus dilihat pesaing dia di posisi itu siapa. Kalau pesaing dia jauh lebih bagus, ya otomatis dia akan mencari pemain yang jauh lebih bagus, walaupun itu pemain abroad, pemain keturunan. Jadi itu normal dalam rumus sepak bola di seluruh dunia, dan itu juga diterapkan semua pelatih di seluruh dunia, saudara. Terakhir, bagaimana dengan peluang Indonesia menghadapi Bahrain? Bagaimana dengan peluang Indonesia menghadapi Cina? Ini kita bicaranya adalah di atas kertas, ya, di atas kertas. Teori. Teori. Kita bicaranya di atas kertas lah, hitung-hitungan sajalah. Hitung-hitungan matematika ini di atas kertas, ini peluangnya besar, saudara-saudara. Kita punya peluang untuk mengalahkan Bahrain. Kita juga punya peluang untuk mengalahkan Cina. Kenapa? Karena Bahrain itu tidak konsisten. Inkonsistensi. Setelah mereka mengalahkan Australia dengan sedikit keberuntungan, mereka kemudian dikalahkan oleh Jepang dengan skor yang cukup mencolok di kandang, di Riva, di Bahrain National Stadium. Itu membuktikan. Kemudian kualitas pemain mereka itu juga pemain-pemain yang sudah tua, uzur. Pemain-pemain senior yang usianya sudah beda dengan Indonesia, kan pemain usia 20, 21, 22, 23, 24, rata-rata segitu. Ada beberapa yang 27, 26. Sementara Bahrain itu rata-rata 20, 28, 29 ke atas 30. Cukup senior lah. Kemudian melawan Cina, saudara-saudara, melawan Cina itu peluang juga ada. Peluang juga terbuka, potensi kemenangan itu ada, karena Cina yang sekarang beda dengan Cina 20 tahun yang lalu.
Cina yang sekarang itu benar-benar, aduh, mereka benar-benar kacau, saudara. Saya nggak tahu ya, penduduknya 1 miliar, tapi nyari 11 pemain aja susah. Sehingga mereka harus melakukan naturalisasi pemain-pemain asing di Liga Super Cina. Dan hasil 2 pertandingan awal menunjukkan hal itu. Mereka dibantai dengan sangat memalukan oleh Jepang. Kemudian mereka kena comeback oleh Arab Saudi, dikalahkan Arab Saudi. Jadi ya menurut saya ini Indonesia bisa mendapatkan 6 poin. Tetapi itu teori ya. Karena kita jangan lupa, sepak bola itu bukan matematika, kadang muncul kejutan dan segala hal bisa terjadi selama 90 menit pertandingan. Bayangkan, Real Madrid aja kalah sama Lille di Liga Champions, Bayern Munchen kalah sama Aston Villa. Jadi semua peluang tetap ada di sepak bola. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Panjang sekali, lebar sekali, tak putus-putus, saudara-saudara. Semuanya sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita bahas lah, sudah panjang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semuanya, saudara-saudara, semuanya tentang pemanggilan tim nasional Indonesia. Daftar 27 pemain tim nasional Indonesia yang akan menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C, melawan Bahrain tanggal 10 Oktober dan melawan Cina tanggal 15 Oktober. 27 pemain sudah dipanggil. 27 ya. 11 adalah pemain dari liga lokal, dari Liga Indonesia. 16 adalah pemain abroad, termasuk pemain-pemain keturunan, dengan 2 diantaranya adalah pemain baru, Max Hilger dan Eliano Reinders. Sementara beberapa pemain tidak bisa bergabung seperti Justin Hubner karena cedera, dan Elkan Bagot yang tetap masih tidak dipanggil karena masih ada ganjalan di hati mungkin, saudara-saudara, saya nggak tahu. Ada juga beberapa pemain lokal yang biasanya dipanggil tetapi sekarang tidak dipanggil. Misalnya si Ramadan Sananta tidak masuk dalam daftar. Kemudian Yakob dan Yance Sayuri yang tidak ada juga di situ, saudara-saudara. Sementara ada Rahmat Irianto juga sudah lama tidak dipanggil. Maklok juga sudah lama tidak dipanggil, saudara-saudara. Tetapi ada beberapa pemain yang juga pemain liga lokal yang sedang bagus-bagusnya dipanggil. Pemain Liga Indonesia yang sedang bagus-bagusnya berdasarkan statistik. Misalnya Malik Rizaldi, itu penyerang Persebaya, itu mencetak 2 gol dari 4 pertandingan, itu dipanggil. Kemudian Hoki Caraka juga tampil bagus waktu PSS Sleman melawan Arema, itu juga dipanggil. Kemudian Dimas Derajat yang sedang bagus-bagusnya juga dipanggil bersama Persib Bandung di Liga Indonesia maupun di Liga Champion Asia 2, itu dipanggil, saudara-saudara. Kemudian Yakob dan Ramadan memang tidak dipanggil karena sedang dalam kondisi yang grafik dia, statistik permainan dia tidak terlalu bagus, sehingga wajar kalau tidak dipanggil. Dan ini sekali lagi ini menunjukkan bahwa Sintayong itu sebenarnya tidak alergi terhadap pemain-pemain Liga Indonesia. Sintayong itu sebenarnya itu membuktikan bahwa Sintayong tetap memperhatikan, mengamati, mengikuti perkembangan di pertandingan-pertandingan Liga Indonesia. Buktinya yaitu tadi Malik Rizaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat dipanggil. Kan selama ini ada kesan, ada orang yang mengesankan bahwa Sintayong ini cuek lah terhadap pemain-pemain Liga Indonesia karena pemain seperti M. Tahir tidak dipanggil. Itu kayak begitu. Itu banyak ada kesan, tetapi kan ini sebenarnya faktanya kan membuktikan tidak, sudah. Saya yakin Sintayong pasti mengamati Liga Indonesia dan dia memanggil pemain-pemain berdasarkan kebutuhan dan pemain-pemain yang sedang dalam performa yang bagus. Statistiknya sedang bagus, performanya sedang bagus, penampilannya sedang bagus. Itu yang dipanggil dan itu wajar. Normal di seluruh dunia itu seperti itu. Pelatih tim nasional manapun, Vicente Del Bosque, Luis Felipe Scolari, Lionel Scaloni, itu semua melakukan itu. Pemain abroad dipanggil, pemain lokal juga dipantau. 1, 2, 3, 4. Dan buktinya kan 27 pemain, ada 11 pemain dari Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat,
berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Jangan nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!